Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Minda selaku pengasuh pesantren Super Kemul Rebahan Hida, yang terhormat pula berserta jajaran pengurus, guru, staf, dan teman-teman yang saya cintai. Oke, perkenalkan nama saya Najwa Latifah Isati. Saya dari kelas 12B. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang adab. Oke, jadi di sini ada bagian yang pertama ada adab terhadap orang sebaya, orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih muda kepada kita, dan adab terhadap lawan jenis. Nah, yang pertama adalah adab terhadap orang-orang sebaya atau yang sepantara sama kita. Nah, itu contohnya seperti teman-teman, sahabat. Habis itu dimana kita sebagai teman harus menghormati mereka dan saling bekerja sama. Jadi misalnya mereka memberikan saran kepada kita, memberikan teguran kepada kita, jadi kita harus menerima dan kita harus menghormati. Kemudian kita saling bekerja sama dalam hal apapun, misalnya dalam kerja kelompok, dalam gotong royong. Ya namanya teman sebaya pasti, apalagi kalau di pondok, pasti kita kan mesti sering bareng. Nah, kemudian saling mengasihani. Jadi saling mengasihani dan saling melindungi satu sama lain. Kemudian tidak boleh bermusuhan karena kita kan teman. Karena Islam tidak mengajarkan permusuhan, baik itu sesama muslim ataupun tidak. Kemudian dilarang untuk bertawuran. Biasanya kan kalau tawuran itu anak-anak muda, anak cowok. Nah, kita tuh tidak boleh tawuran. Kemudian larangan kepada pergaulan bebas, dan yang terakhir adalah melanggar norma-norma baru. Kemudian adab terhadap orang yang lebih tua daripada kita, contohnya seperti ayah, ibu, kakak, abang, nenek, kakek, kakak kelas, guru, dan sebagainya. Nah, di mana kita harus bersikap sopan kepada mereka karena memang mereka lebih tua daripada kita. Nah, kemudian berkata santun, jadi kita tidak boleh meninggikan suara kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Nah, kemudian tidak bisa contoh terhadap orang tua, kita tidak boleh durhaka karena itu adalah suatu perbuatan yang tercela. Tentang adab terhadap orang yang lebih tua ini juga dijelaskan, ada terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-53. Nah, kemudian ada adab terhadap orang yang lebih muda daripada kita, contoh seperti tadi kayak kakak, abang, kakak kelas, dan lain-lain. Lebih muda, yang lebih muda daripada kita. Oke, itu misalnya kayak adik kelas, kemudian ya gitulah. Nah, itu dimana kita sebagai orang yang lebih tua daripada mereka, jika mereka berdosa, setidaknya kita memberikan nasihat kepada mereka, kemudian mempererat tali persaudaraan. Karena kan biasanya kalau misalnya kakak sama adik, biasanya itu kan ada problemnya, misalnya bukan problem, misalnya kayak ya kadang-kadang nggak akur gitu. Nah, jadi kita itu saling tahu, habis itu membimbing untuk beraktualisasi. Kemudian habis itu tidak saling salah paham dan melakukan aktivitas benda. Kemudian yang terakhir ada adab terhadap lawan jenis. Contoh misalnya teman-teman kita gitu, teman-teman, karena saya cewek jadi teman-temannya itu cowok berarti. Nah, jadi adab terhadap mereka itu biasa aja. Ya, habis itu tidak boleh melebihi batas hanya sebagai teman. Ya, itu. Oke. Karena memang Islam mengharamkan adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, kemudian karena manusia itu telah diciptakan berpasang-pasangan, mereka semuanya udah punya jodoh, jadi nggak usah ya seperti itu. Nah, kemudian bersahabatlah karena Allah, guys, karena apapun yang lillahi ta'ala pasti barokah insyaallah. Kemudian menjaga aurat kita sebagai cewek, aurat kita, bagian-bagian aurat kita tuh banyak ya, jadi apalagi depan lawan jenis, tidak kita memperhatikan pakaian kita seperti itu.
menjaga, karena kadar cowok itu nafsunya tinggi aja sih. Nah kemudian menjaga kemaluan kita, jadi kita tuh beradab, maksudnya kita sebagai misalnya cewek ya, kan saya cewek, jadi kita sebagai cewek kita harus tahu batas batas gimana ya, batas sikap kita terhadap lawan jenis seperti itu. Nah kemudian dilarang berada di tempat yang sepi atau tempat sunyi, apalagi berdua-duaan, itu nggak boleh, karena yang ketiga itu adalah setan. Nanti setan menggoda, bahaya. Nah contohnya seperti kayak pacaran dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.